照入5分给你的朋友，可以得到幸运，反之你将大难临头。情书哎！老大！知道你为了他才寄幸运信给我，我们交个朋友吧。Okay, boys, here we go. Hai semuanya, selamat datang di Celengan Film. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini Mimin akan bercerita tentang satu buah film yang berjudul Our Times. Film ini rilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cupu yang sangat menikmati hidupnya di masa-masa SMA. Namun sayangnya, dia harus berhadapan dengan kakak kelas yang merupakan bos dari gangster di sekolah. Seperti apa filmnya? Just langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Zenkin. Dia adalah seorang manajer di salah satu perusahaan terkenal di Taiwan. Namun sayangnya, dia selalu menghabiskan waktunya di kantor hanya untuk bekerja. Bahkan, dia rela tak jadi kencan dengan pacarnya demi bisa lembur kerja. Sebagai seorang manajer, dia selalu menuntut karyawan lainnya untuk bekerja terus-menerus sehingga larut malam. 半夜爱丁堡那边要看扣，可是我晚上，我立刻就去准备。 Oleh sebab itu, Zenkin selalu jadi perbincangan antara teman-temannya. Teman-temannya menilai bahwa Zenkin sangat bodoh karena mau-maunya dia mendedikasikan hidupnya untuk perusahaan. Padahal perusahaan itu memperlakukannya dengan sangat buruk. Tentunya hal itu membuat Zenkin merasa tertekan. Dia sebenarnya juga sedih karena hidupnya kini tidak sesuai dengan impiannya ketika masih SMA. Waktu SMA, Zenkin memiliki pemikiran yang sangat lugu. Dia selalu membayangkan jika menjadi dewasa itu sangat menyenangkan. Namun ketika sudah beranjak dewasa, harapannya itu tengah sirna begitu saja. Bahkan dia harus menjadi seseorang yang berbeda supaya bisa diterima. Di tengah perasaan sedihnya itu, Zenkin melihat foto-foto waktu SMA dulu sambil mendengarkan lagu dari Andy Lau. Andy Lau ini adalah artis terkenal dari Hong Kong. Ia merupakan artis yang sangat diidolakan sejak di bangku SMA. Dan kita flashback ke zaman SMA Zenkin. Kala itu, Zenkin hanyalah seorang gadis cupu yang sering jadi incaran bully teman-temannya. Suatu hari, ketika berangkat ke sekolah, Zenkin melihat beberapa siswa laki-laki sedang memandang ke arahnya. Tentu saja ini membuat Zenkin salah tingkah. Namun sebenarnya, ternyata mereka memandangi Min Min, yaitu seorang gadis cantik yang jadi primadona di sekolah itu. 看不漂亮的。 Zenkin memiliki dua sahabat dekat. Mereka adalah Qiaozi dan Mei Mei. Kedua temannya ini juga sangat mengidolakan Andy Lau. Ketika Zenkin di kantin, dia melihat pria yang dia sukai. Pria itu adalah Oh Yang, yaitu murid tampan dan populer di sekolah yang juga jadi idola para wanita di sana. Ketika di kelas, Zenkin menerima surat yang dia kira itu adalah surat cinta. Tapi ternyata itu adalah surat kutukan. Surat berantai itu berisi perintah untuk meneruskan surat tersebut kepada 4 orang. Apabila tidak melakukannya, maka dia akan mendapatkan musibah. Surat pertama, Zenkin memberikan kepada kakaknya yang manja. Dia selalu merasa iri pada sang kakak sebab orang tuanya tampak lebih menyayangi kakaknya daripada dirinya. Surat kedua, dia berikan kepada wali kelasnya yang sangat galak. Surat ketiga, dia kirim kepada Min Min. Dia memberikan surat itu bukan tanpa alasan. Sebenarnya dia kesal karena Oh Yang, pria yang dia sukai, lebih memilih Min Min daripada dirinya. Suatu hari, saat hendak membuang sampah, Zenkin melihat Oh Yang sedang diganggu oleh sekelompok murid nakal di sekolah mereka. Pemimpin mereka adalah Taiyu, yaitu seorang murid yang selalu ranking terakhir di sekolah dan sering terlibat dalam perkelahian antar sekolah. Taiyu ini sepertinya memiliki dendam pribadi kepada Oh Yang.
Setelah itu, Zenkin sengaja mengirimkan surat kutukan yang keempat itu kepada Taeyu. Di sisi lain, Taeyu merasa senang saat menemukan ada surat di dalam tasnya. Dia berpikir itu adalah surat cinta. Namun, dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah surat kutukan. Di tengah perjalanan pulang, Taeyu pun membaca surat itu. Keesokan harinya, saat upacara bendera, Taeyu dan gengnya sedang melakukan pemeriksaan ke berbagai ruang kelas. Salah satu anggota geng Taeyu menemukan surat kutukan itu di laci Zenkin. Dia langsung melaporkannya kepada Taeyu. Saat pulang sekolah, teman-teman Taeyu menghadang Zenkin dan langsung membawanya ke tempat Taeyu. Ternyata, Taeyu meminta Zenkin untuk menjadi temannya. Jika tidak mau, maka dia akan membuat Oh Yang menderita. 对我什么意见？还是刘德华哎。虽然你为了他才寄幸运星给我们交个朋友吧。 Zenkin yang ketakutan langsung mengiyakan ajakan itu. Hari-hari berikutnya, Zenkin selalu bersama dengan Taeyu. Namun kenyataannya, Zenkin ini lebih pantas disebut sebagai budak daripada teman. Karena dia harus menuruti semua permintaan Taeyu, mulai dari mengerjakan semua PR-nya, memesan menu makan siang, hingga mengajarinya belajar. Suatu hari, Taeyu memaksa Zenkin untuk bolos sekolah. Tentu saja ajakan itu ditolak oleh Zenkin karena selama ini dia tidak pernah bolos sekolah. Namun karena paksaan dari Taeyu, akhirnya Zenkin menyetujuinya. Mereka pun pergi ke tempat bermain sepatu roda. Di sana, Zenkin yang tak bisa bermain sepatu roda malah menjadi bahan lelucon oleh teman-teman Taeyu. Keesokan harinya, Zenkin, Taeyu, dan kedua temannya diinterogasi oleh kepala sekolah karena mereka ketahuan telah bolos sekolah. Sebagai hukumannya, Zenkin diminta untuk membersihkan kolam renang sekolah. Di sana, Zenkin melihat Oh Yang sedang bersama dengan Minmin. Dia pun tak sengaja mendengar percakapan mereka. Jika Oh Yang akan bertanggung jawab dan akan menjadi ayah yang baik. Mendengar percakapan itu membuat dirinya jadi kaget dan langsung bersembunyi di dalam kolam renang supaya dia tidak ketahuan oleh Oh Yang. Setelah mengetahui fakta itu, membuatnya menjadi kecewa dan sedih. Tak lama kemudian, Taeyu datang dan langsung nyebur ke kolam renang untuk menolong Zenkin. Ia pikir Zenkin akan melakukan bunuh diri. Setelah itu, mereka pergi ke atap gedung sekolah. Di sana Zenkin membaca surat cinta yang dibuat Taeyu untuk Minmin. Setelah membaca isi surat itu, Zenkin berpendapat jika isi surat itu sangatlah buruk. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama. Mereka memiliki ide untuk memisahkan Oh Yang dan Minmin, sehingga Taeyu bisa dekat dengan Minmin sementara Zenkin bisa mendekati Oh Yang. Dan misi mereka pun dimulai. Mereka mengikuti Minmin dan Oh Yang kemanapun mereka pergi. Mereka menyadari bahwa Minmin dan Oh Yang akan bertemu di gedung sekolah saat istirahat. Setibanya di sana, mereka pikir Minmin dan Oh Yang akan menemui anak mereka. Tapi ternyata Minmin dan Oh Yang terlihat sedang merawat seekor anak anjing yang mereka temukan di sekolah. Ketika pulang sekolah, Taeyu menghadang Minmin dan memintanya untuk menjadi pacarnya. Sayangnya, Minmin menolak mentah-mentah tawaran itu. Di sisi lain, Zenkin yang melihat kejadian itu langsung menyuruh Taeyu untuk menyerah saja. Namun Taeyu tak menyerah begitu saja. Dia memiliki ide untuk menculik anjing peliharaan mereka supaya Minmin dan Oh Yang tidak bertemu lagi. Tak butuh waktu lama, mereka langsung menculik anak anjing itu. Karena tidak tahu harus dibawa kemana, Taeyu meminta Zenkin untuk merawat anak anjing itu di rumahnya saja. Keesokan harinya, ketika di kelas, Pak Guru yang terkenal galak menanyakan siapa dari murid-muridnya yang berani mengirim surat kutukan itu ke ruangannya. Namun, tak ada yang berani mengaku. Setelah itu, di ruangan guru, Zenkin mengumpulkan keberanian dan berniat untuk mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Di ruang guru, Taeyu juga ada di sana dan sedang dimarahi oleh Bu Guru. Tiba-tiba saja Taeyu menghampiri Zenkin dan mengatakan jika dirinya lah yang mengirimkan surat kutukan itu.
Seketika itu juga Pak Guru langsung memarahinya dan menyuruh Zenkin untuk keluar. Di luar ruangan, Zenkin mendengar meskipun Taeyu terkenal karena tingkah lakunya yang nakal, dia tidak pernah dikeluarkan dari sekolah. Ternyata dulu Taeyu adalah salah satu murid yang berprestasi dan dia juga sangat pintar. Hal ini membuat Zenkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Taeyu hingga berubah drastis. Kemudian Zenkin mulai mencari tahu. Dia pun mendapatkan jawaban jika dulu Taeyu satu kelas dengan Oh Yang. Setelah itu, Zenkin menemui Oh Yang untuk meminta penjelasan. Oh Yang pun menceritakan jika dulu mereka adalah sahabat dan ada satu orang lagi. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Pada saat itu, ketika mereka sedang bermain di pantai, teman mereka mengajaknya untuk lomba berenang. Dan siapa yang menang akan menjadi juara. Namun naas, teman mereka malah tenggelam dan meninggal saat itu juga. 如果不是他答应跟阿元比赛，或许意外就不会发生。 Sejak saat itu, Oh Yang dan Taeyu memutuskan untuk tidak berteman lagi karena dia merasa jika temannya tenggelam itu akibat dari perbuatan Taeyu dan Oh Yang. Pada saat pulang sekolah, Zenkin menantang Taeyu untuk balapan sepatu roda. Meskipun Zenkin tak pandai bermain sepatu roda, dia menerima tantangan itu. Akibatnya, dia sering terjatuh. Melihat ini, Taeyu hanya bisa tertawa. Namun lama-kelamaan, Taeyu merasa kasihan dan mencoba membantunya. Sayangnya, Zenkin menolak dan terus berusaha hingga sampailah ia di garis finish. Taeyu mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya Zenkin coba lakukan. Di tengah situasi itu, Zenkin berusaha menyadarkan Taeyu jika tragedi kematian temannya bukanlah salahnya. Kejadian itu merupakan takdir dan tidak bisa dihindari atau diubah. Zenkin juga memberi nasihat jika Taeyu harus menjadi orang yang lebih baik dan tidak seharusnya seorang sahabat bermusuhan. Mendengar perkataan itu membuat Taeyu sadar, dan keesokan harinya Taeyu pun mulai berubah. Dia kembali mengikuti setiap pelajaran di sekolah dan memotivasi teman-temannya untuk lebih memperhatikan penjelasan dari guru. Tentu saja hal ini membuat Pak Guru dan teman-temannya heran dengan perubahan sikap Taeyu. 第7章第125页，课本拿出来了，没带课本的，找有课本一起看。 Setelah pulang sekolah, Zenkin yang menyadari perubahan ini mengajak Taeyu untuk belajar bersama karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian sekolah. Taeyu tampak terkejut dengan penampilan baru Zenkin hari itu. Setelah itu mereka belajar bersama di salah satu kafe. Sejak saat itu, mereka berdua selalu menghabiskan waktu untuk belajar bersama. Ketika pulang, Taeyu memberikan Zenkin sebuah hadiah, yaitu berupa gantungan kunci Andilau. Hal ini membuat Zenkin sangat senang. Selanjutnya, Zenkin menanyakan siapa idola wanita kesukaannya. Ternyata, Taeyu menyukai beberapa artis Jepang, dan sebelum mereka berpisah, Zenkin meminta Taeyu untuk mengajarkannya cara bermain sepatu roda. Permintaan itu pun diiyakan oleh Taeyu. Keesokan harinya, di sekolah Zenkin tiba-tiba memutuskan untuk mengubah penampilannya. Penampilan barunya ini begitu menawan, sehingga Oh Yang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Demikian juga dengan Taeyu. Melihat Oh Yang mulai tertarik dengan Zenkin, Taeyu membantu Zenkin untuk mendekati Oh Yang. Pada saat itu juga ada pengumuman jika guru BK yang lama telah pensiun dan kini diganti oleh guru BK yang baru. Guru BK yang baru bernama Pak Dan. Sebagai guru BK baru, dia membuat peraturan yang sangat ketat dan cenderung berlebihan. Bahkan, Pak Dan mengatakan bahwa murid-murid nakal seperti Taeyu tidak pantas mendapatkan pendidikan di sekolah ini. Singkat cerita, ujian sekolah telah selesai dilaksanakan dan nilai para murid sudah keluar. Tiba-tiba saja Pak Dan mendatangi kelas Taeyu dan menuduhnya telah melakukan kecurangan pada ujian sekolah. Karena biasanya Taeyu selalu mendapatkan nilai paling rendah di kelasnya. Padahal sebenarnya Taeyu ini adalah murid yang cerdas. Ditambah lagi, Taeyu sering belajar bersama dengan Zenkin. Namun, Pak Dan tetap tidak percaya jika Taeyu berhasil meraih peringkat 10 besar di sekolah. Pak Dan memaksa seluruh kelas untuk bersaksi jika Taeyu telah melakukan kecurangan dengan cara mencontek ketika ujian. Tentu saja, tidak ada yang mau mengaku karena Taeyu ini memang tidak berbuat curang. Akibatnya, Pak
Pak Dan menghukum seluruh kelas untuk berlari di lapangan sebanyak 50 kali. Tak terima jika teman-temannya dihukum, Tayu bersedia akan melakukan hukuman itu sendirian. Karena tidak tega melihat Tayu dihukum, Zenkin datang menemui Pak Dan untuk membela Tayu. Namun Pak Dan tidak menanggapi ucapan itu dan malah mengejek Tayu karena tidak bisa menyelesaikan hukumannya. Situasi semakin memburuk saat mereka mendengar info jika Pak Dan berencana membatalkan festival sekolah yang akan berlangsung sepekan lagi. Tentu saja semua murid menjadi kesal. Akhirnya mereka pun berencana untuk demo. Namun sayangnya ada salah satu murid yang membocorkan hal ini. Pak Dan yang mengetahui langsung memanggil Zenkin dan menghukumnya. Malam harinya, Tayu yang cemas dengan keadaan Zenkin ingin mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, Tayu telah menyiapkan surprise. Dia sengaja menghias taman dekat rumah mereka dengan lampu-lampu yang indah. Dan di sanalah Tayu mengajari Zenkin cara bermain sepatu roda. Kini, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun sayangnya, mereka saling tidak mau mengungkapkan perasaan itu. Keesokan harinya, di sekolah, Pak Dan membacakan nama-nama murid yang berhasil meraih peringkat 10 besar dalam ujian sekolah. Dan yang menempati posisi pertama adalah Oh Yang. Namun, ada keganjilan dari pengumuman itu. Setelah memanggil 9 murid yang berprestasi, Pak Dan sengaja tidak memanggil nama Tayu yang berhasil menduduki peringkat 10. Alasan Pak Dan tak menyebutkan Tayu karena dia yakin jika Tayu telah melakukan kecurangan saat ujian. Sontak hal itu mendapatkan protes dari teman-teman kelas Tayu. Tiba-tiba Zenkin melakukan tindakan yang cukup berani. Dia menaikkan roknya sampai di atas lutut, yang mana itu adalah sesuatu hal yang melanggar aturan sekolah. Dan ia meminta Pak Dan selaku guru BK untuk menghukumnya. Tidak lama kemudian, Oh Yang pun ikut protes dan meminta untuk dihukum juga. Lalu, satu persatu murid di sana mulai melakukan tindakan serupa sebagai bentuk protes terhadap sikap Pak Dan. Kondisi di sekolah pun mulai tidak kondusif, sehingga kepala sekolah langsung mengambil alih dan berjanji akan memperbaiki keadaan. Kepala sekolah juga mengumumkan bahwa festival sekolah akan tetap dilanjutkan. Mendengar pengumuman itu membuat para murid merasa sangat senang. Singkat cerita, festival sekolah akhirnya digelar dan semua murid tampak bahagia. Pada saat itu terlihat Tayu dan Oh Yang kembali berteman. Sementara Oh Yang mulai menyukai Zenkin dan Min Min tampak mulai menyukai Tayu. Beberapa hari kemudian, mereka pun pergi berkemah. Di sana mereka bersenang-senang dengan bernyanyi, berdansa, dan bermain truth or dare. Malam harinya, Zenkin mengumpulkan kayu bakar dan duduk di tepi danau bersama Tayu. Mereka bercerita tentang masa depan dan Zenkin meminta Tayu untuk berjanji agar tetap rajin belajar, berhenti berkelahi, dan tidak membuat orang-orang yang menyayanginya khawatir. Tak lama kemudian mereka melihat bintang jatuh dan mereka pun membuat permohonan. Di sisi lain, Oh Yang sedang mengamati mereka berdua dari balik pepohonan tampaknya cemburu. Suatu ketika, Tayu didatangi oleh geng musuhnya dan sepertinya mereka ingin mengajak duel berantem karena ingin balas dendam. Keesokan paginya, Zenkin mendengar kabar bahwa Tayu sudah 1 minggu tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti ujian. Zenkin mulai khawatir dan mencoba menghubungi Tayu. Namun sayangnya, dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Ketika Zenkin akan ke ruang guru, dia melihat Tayu sedang berada di ruang Pak Dan. Ketika Tayu keluar, Zenkin mulai terkejut karena melihat wajah Tayu yang penuh memar dan menanyakan mengapa Tayu tidak mengikuti ujian dan malah kembali berkelahi. Zenkin yang merasa kecewa memutuskan untuk meninggalkan Tayu. Sejak saat itulah mereka berdua tak lagi berbicara satu sama lain. Ketika pulang sekolah, Zenkin melihat poster Andy Lau di depan rumahnya.
Dari balik poster itu muncul teman-teman Taeyu yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Mereka juga memberikan hadiah berupa kaset pemberian dari Taeyu. Kaset itu hanya boleh diputar setelah dia selesai ujian masuk universitas. Keesokan harinya, teman-teman Zenkin mengajaknya makan di suatu tempat untuk merayakan ulang tahun. Tak lama kemudian, Taeyu datang ke kelas mereka. Zenkin langsung menghampiri Taeyu dan mengajaknya untuk ke atap sekolah. Di sana, Zenkin berterima kasih atas kado yang diberikan Taeyu. Ia pun mengajaknya untuk ikut makan bersama teman-temannya. Tiba-tiba, Minmin datang dan ternyata Taeyu datang ke kelas Zenkin bukanlah untuk mencari Zenkin, melainkan dia mencari Minmin karena mereka satu kelas. Setelah itu Taeyu menceritakan jika Minmin kini telah menjadi pacarnya. 等我一下，你是来找明明的？早说嘛！你找明明，他跟我告白。 Mendengar hal itu, Zenkin kaget sekaligus merasa senang karena usahanya selama ini tidaklah sia-sia. Zenkin selalu mendukung hubungan Taeyu dengan Minmin, sementara Taeyu juga mendukung kedekatan Zenkin dengan Oh Yang. Meskipun mengucapkan selamat, namun sebenarnya Zenkin galau karena jauh di dalam hatinya, ternyata kini dia telah menyukai Taeyu. Keesokan harinya, Zenkin mendapatkan berita bahwa Taeyu telah putus dengan Minmin karena Taeyu akan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Mendengar hal ini, Zenkin langsung berlari keluar kelas dan mencari keberadaan Taeyu. Namun sayangnya, Taeyu telah meninggalkan sekolah. Di sini Zenkin mendapatkan informasi jika ternyata Pak Dan sengaja mengeluarkan Taeyu karena ketahuan berkelahi. Oleh sebab itu, orang tua Taeyu ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Setelah kepergian Taeyu, kini hari-hari Zenkin selalu bersama dengan Oh Yang. Mereka juga sering belajar bersama. Oh Yang juga memberikan sebuah buku untuk Zenkin belajar. Singkat cerita, berkat buku yang diberikan oleh Oh Yang, Zenkin bisa masuk universitas favorit. Setelah itu, Oh Yang bertanya apakah Zenkin sudah mendengarkan isi kaset yang diberikan Taeyu sebelumnya. Dari sini kita tahu, ternyata ketika mereka berkemah dulu, Taeyu menceritakan semua hal kepada Oh Yang. Awalnya, Taeyu mengira orang yang mengirimkan surat kutukan itu adalah orang bodoh. Namun setelah membaca surat itu, Taeyu menyadari bahwa pengirim surat itu adalah orang baik. Beruntung teman Taeyu mengetahui siapa pengirim surat itu. Itulah sebabnya Taeyu ingin berteman dengan Zenkin. Dulu, Taeyu berpikir bisa dengan mudah mendapatkan hati Minmin. Namun seiring berjalannya waktu, Taeyu menyadari jika dirinya benar-benar menyukai Zenkin karena ia telah merubah hidupnya menjadi lebih baik. Walaupun menyukai Zenkin, dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya itu, dan dia pun memilih untuk memendamnya saja. Sebenarnya Taeyu juga cemburu ketika dia menyuruh Zenkin untuk mendekati Oh Yang. Namun, mau bagaimanapun dia tidak bisa memaksa perasaan seseorang. Bahkan saat berada di tepi danau, Taeyu membuat permohonan kepada bintang jatuh. Ia berharap ada namanya dalam hati Zenkin. Akan tetapi, sepertinya Zenkin sangat menyukai Oh Yang. Oleh karena itu, Taeyu memilih Oh Yang untuk selalu menjaga Zenkin, dan buku yang diberikan oleh Oh Yang untuk Zenkin itu ternyata dari Taeyu. Taeyu sengaja membuat modul buku itu supaya Zenkin bisa masuk universitas favoritnya. Kemudian, Oh Yang juga memberitahu mengapa Taeyu menghilang begitu lama. Ternyata Taeyu tertabrak mobil saat membaca surat kutukan dari Zenkin. Akibat dari kecelakaan itu, membuat Taeyu menderita penyakit gagar otak dan harus dirawat di rumah sakit. Namun Taeyu tak pernah memberitahu Zenkin tentang semua hal ini karena dia takut jika nanti Zenkin merasa bersalah kepadanya. Mendengar penjelasan dari Oh Yang, Zenkin hanya bisa diam dan menangis. Malam itu Zenkin pergi ke taman tempat biasa dia bertemu dengan Taeyu. Di sana dia mulai mendengarkan isi kaset yang diberikan oleh Taeyu. Taeyu mengucapkan selamat atas perjuangan yang mereka lakukan karena telah berhasil menaklukkan hati orang yang mereka cintai. Taeyu juga mengungkapkan perasaannya jika selama ini ternyata dia menyukai Zenkin. Meskipun Zenkin pendek, bodoh, dan bahkan pernah menyukai laki-laki lain, namun Taeyu tetap menyukai Zenkin. Kita kembali ke masa sekarang. Di sini, Zenkin kembali mendengarkan kaset dari Taeyu dan melihat buku yang berisi biodata teman-teman sekolahnya sambil mengenang masa-masa sekolah. Keesokan harinya, Zenkin memberanikan diri dan mengancam bosnya akan mengundurkan diri karena gaji dan tunjangannya tidak sebanding dengan beban kerja yang dia lakukan.
给我该给的薪水，放我该放的假，不然你让我辞职吧。 Aksi ini membuat seluruh karyawan mendukung perbuatan Zenkin. Di sisi lain, pacar Zenkin menasehatinya karena tindakannya itu akan memperburuk karirnya. Zenkin yang kesal dengan sikap pacarnya itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 我已经说过好几次，我就是讨厌你这样。我会讨厌你这样。我们分手吧。 Ketika di rumah, Zenkin kecewa karena tidak mendapatkan tiket konser Andy Lau yang sudah habis terjual secara online. Dia pun merasa heran karena sejak dulu dia tidak pernah bisa mendapatkan tiket konser Andy Lau. Meski demikian, dia tidak menyerah dan berusaha membeli tiket secara langsung. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkannya. Sebelum pulang ke rumah, Zenkin mampir membeli minuman. Tiba-tiba saja, Zenkin dihampiri oleh seorang pria yang mengembalikan gantungan kunci bergambar Andy Lau yang jatuh. Pria tersebut ternyata adalah Andy Lau, yaitu artis yang dia kagumi sejak SMA. Melihat idolanya ada di hadapannya, membuatnya salah tingkah. 我觉得你超普通的，我一点都不喜欢你，我更不是你的粉丝。 Setelah itu Zenkin mengajak Andy Lau untuk berfoto bersama. Tentu saja ini membuat Zenkin merasa sangat senang. Di sini Andy Lau tahu jika Zenkin sangat mengidolakan dirinya. Lalu dia pun memberikan tiket jalur khusus agar Zenkin bisa menonton konsernya malam nanti. Andy pun memberikan nomor telepon salah satu stafnya supaya Zenkin bisa masuk jalur VIP. Dan malam harinya Zenkin sudah sampai di lokasi konser dan langsung menghubungi staf Andy Lau. Ternyata staf Andy Lau itu adalah Taeyu. Tentu saja Zenkin sangat terkejut. Ternyata konser itu bisa terwujud karena Taeyu ingin menepati janjinya kepada Zenkin yang dulu pernah mereka bicarakan, di mana Zenkin ingin nonton konser Andy Lau secara langsung. Mengetahui hal itu, Zenkin tak kuasa menahan air matanya. Dan pada saat konser pun, Taeyu meminta Andy Lau untuk menyanyikan satu buah lagu khusus untuk Zenkin. Hari bahagia ini tak akan dilupakan oleh Zenkin dan mereka berdua akhirnya memasuki konser itu. Dan film pun tamat.